Nah, yuk. 3. Balik, Pak Ferry atau Pak Arif? Parif lah. Kemitraan, proses kreatif, ayo lanjut. Proses kreatif tadi dari Pak Ferry tadi. Nah, proses kreatif di sini bagaimana nanti dalam coachingnya menyelesaikan masalahnya sendiri, dia bisa menggali identitas dirinya melalui pertanyaan sama coach. Dari sini antara coach dengan coachingnya itu dia menggali, bukan dia memberikan solusi, tapi menggali dari apa yang ada, apa yang dipikirkan oleh coach. Kemudian yang terakhir, memasukkan kompetensi. Bergantian. Dan di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach. Yuk, apa dulu? Boleh, Bu, cerita. Jadi alur percakapan coaching dari belajar kalau kita, itu yang pertama tujuan, menanyakan tujuan percakapannya, nanti doanya mau untuk apa. Kemudian yang kedua ada identifikasi. Di situ coach menggali lebih lanjut tentang permasalahan yang dihadapi sama coaching. Baru M itu rencana aksi. Kemudian tanggung jawab yang terakhir menanyakan komitmen yang akan dilakukan oleh coaching. Bagaimana kalau Pak Ewan? Setuju. Kalau udah iya Tidak puas? Oh, masih ada nyarikan ibu yang Menurut saya ya Bu, supaya kita bisa tetap menjaga pertanyaan berbobot, nyambung ya, bukan nggak nyambung itu sebenarnya kita memang harus fokus saat coaching sedang berlangsung dan hadir sepenuhnya menjadi pendengar yang baik. Jadi memang kita dalami curhatan si coaching. Dengan begitu, insya Allah kita juga bisa mengajukan pertanyaan spontan yang relate, yang memang berhubungan dan juga berbobot yang bisa menggali potensi si coaching. Oke, tepuk tangan dulu ya. Berarti tadi benar kata Ibu Yunita, kita waktu saat proses coaching atau coach itu tadi harus hadir seutuhnya. Jadi bukan hanya diri kita yang ada dengan coaching, tetapi pikiran kita melayang-layang, ya kita nggak fokus. Tetapi apabila kita sebagai coachnya kita nggak fokus di dalam kegiatan coach tadi ya, coaching tadi, maka kita akan dengan spontan bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ada tambahan yang lain? Ada? Cukup? Kamera dari Ibu Rani, silakan. Tadi yang sampaikan sudah benar, fokus gitu ya, kehadiran penuh gitu. Kemudian kalau kita sudah mendapat jawaban dari si coach, kita ambil tuh poinnya apa di situ, kata kuncinya, jadi kita bisa ya keywordnya gitu ya, jadi bisa mengembangkan dari yang sudah disampaikan tadi. Oke, tambahannya keyword. Ada dua ya, fokus dan keyword. Itu tadi. Kunci. Oke, satu. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Ya, memang untuk coaching ini yang keterampilan yang kita asah, keterampilan bertanya. Ya, kalau yang udah punya jiwa kepo tinggi tuh kan, ya kan? Kepo. Ya kan? Bukan kepo penggemar K-pop, bukan ya? Artinya yang punya kepo tinggi, bagus nih coaching, pasti jago. Tapi intinya bukan itu, bukan kita menjadi kepo ya, bukan ya. Nanti, Mister aku ngomong kayak gitu, kita jadi harus kepo nih, Mario ya. Enggak. Tadi benar tadi, ketika kita mau hadir untuk sesi coaching, ya kita harus tinggalkan yang lain-lain. Jangan waktu coaching kita buka HP, dia cerita ya kan, kita panjang. Cerita apa gitu, kita bisa buka HP. Jadi nggak dapet, pertanyaan udah kita siapkan gitu ya, itu nggak akan dapet. Yang benar kita harus fokus kita dengerin. Waktu kita dengerin itu kita dapat inti pembicaraannya apa. Makanya kalau teknisnya di situ keywordnya yang kita ambil, poinnya kita ambil. Namun kita tahu kan yang akan dia ceritakan nanti sebuah permasalahan di awal. Masalah ini akan kita tanyakan. Nah, yang jadi problemnya sesungguhnya adalah
kadang-kadang kita gregetan ingin memberikan solusi. Ketika dia punya ngajukan masalah, kawan aku pernah, ya kan? Gue juga pernah kayak gitu. Kalau gue kayak gitu, gue gini-gini nih, kita greget nih, pengen ngasih tahu solusi, boleh nggak? Sebisa mungkin jangan biarkan, makanya kreatifnya biarkan dia kena itu. Jadi gimana Bu kalau gitu? Kalau gitu gimana? Tapi jangan itu terus ya kan? Kita giring, kita arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Itu adalah tekniknya tadi. Ya, aduh aku pengennya aplikasi itu gede nih, diajarin gini. Nah ini pasti dia pengelolaan di kelas siswa. Jadi ibu kalau anak itu nakal gimana? Aisyah aku jewer, ya kan jewer bagus nggak dulu. Itu pertanyaan kita kan? Ya kan di jewer itu masuknya pitching kan kita benar. Gitu pertanyaan kita. Tapi nggak boleh jawabannya yes or no juga. Ya kan? Nggak bagus? Enggak. Ya kan? Enggak. Makanya teknik pengajaran pertanyaannya jangan yes or no question. Jawabannya boleh nggak? Enggak, selesai. Ya kan? Putus. Enggak. Nah, Bu, kalau seperti itu menurut Ibu tidak baik. Kalau tidak baik, seharusnya bagaimana? Iya. Ya kan? Ya kita tahu ya kan, kita menjual anak nggak orang kita kena ham atau kena apa ya kan? Jadi sebagusnya bagaimana menurut Ibu? Karena kita punya nih teknik, silakan. Tadi apa? Yang dipakai ke anak itu dia kemarin yang mencuri tidak mau ngaku. Oh, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Kita punya teknik nih kan, teman sejak kan enggak nih kan. Kita gregetan nggak? Pengen ngasih tahu nih. Iya. Aduh, segitiga restitusi ini punya nih kan. Itu kita tahan-tahan. Nanti begitu dia cerita nyambung baru kita sebutin. Itu tekniknya namanya Segitiga restitusi. Baru kita boleh juga uraikan segitiga restitusi adalah bla 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 bla. Namanya penguatan di sana. Tapi idenya dari si coaching. Oke, terima kasih sudah sharing, sudah berbagi, sudah mengeluarkan penguatan satu sama lain, berbagi hal menarik. Masing-masing beda-beda ya kan, hal menarik bagi diri dewe-dewe. Kemudian hal sulitnya juga beda-beda. Dan pastinya juga udah punya solusi masing-masing, ya kan? Karena memang kita dituntut begitu, ya kan? Harus bisa menyelesaikan masalah sendiri-sendiri, mandiri. Next, kita coba prakteknya. Kan udah akan dilakukan ya, di LMS di sekolahnya ya. Ini kita prakteknya di sini, penguatan saja sih sebenarnya. Nah nanti kita akan rolling. Misalkan kalau Rio mengcoaching Pak Peri, ya kan? Pak Peri mengcoaching Pak Arif mengcoaching Rio. Nah, orang ketiga jadi observer nanti. Ya. Yang keempat dua Said Agus. Ya. Kalau keempat berarti Said di mengcoaching Budiana, observernya dua sama Pak N sama Bu Jun. Ya. Kemudian Budiana mengcoaching Pak N, Pak Said dengan menjadi observer. Ya. Dan gitu aja tuh saya rangkaiannya keliling. Paham ya? Di sini udah bisa menyesuaikan. Berarti kadang-kadang jadi coaching, juga jadi observer. Siap? Ya, semuanya harus kebagian. Karena yang ingat, si coaching bukan si coaching yang mau di observer. Yang mau di observer siapa? Coachnya. Ya. Dibagikan dibantu gambar observasinya. Siapa observernya nanti dibagi satu-satu deh. Ya. Ada pertanyaan untuk ini? 10 menit pertama. 10 menit Bisa kita mulai? satu kali proses kegiatan. Kelompok satu bisa mulai? Ya, satu kali kegiatan. Kelompok mulai siap? Ini gimana? Boleh. Kelompok tiga belum siap. Mana? Jadi seandainya gini. Ya kita aja dulu biar serempak. Ke belakang ya? Tidak. Ya. Bapak kasih waktu.
dari kegiatan yang telah dilaksanakan kemarin itu kegiatan coaching itu membuat rasa percaya diri baik bagi saya sendiri maupun guru yang disupervisi. Mengapa? Karena lebih kepada seperti diskusi, lalu ada prinsip kemitraan tadi, dan di sana mereka tidak harus merasa di bawah kita seperti itu, sehingga PD saja maupun saja masalah begini, dan memang agak sulit menumbuhkan pertanyaan apa ya agar mereka itu dapat menyampaikan idenya seperti itu. Tapi itu sedikit banyak membuat PD, dan kalau ini diterapkan secara konsisten dan seterusnya maka akan sangat baik sekali, karena ide-ide itu dapat mengalir ketika obrolannya dibuat lebih santai, tidak formal-formal seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berjalan alamiah, apalagi karena kita sesamarkan sejawat seperti itu ya. Harapan kita nanti terlebih ketika dengan atasan, ketika itu bisa alamiah sealamiah mungkin, maka itu menunjukkan kedekatan antara guru dengan coach dengan coachee, ataupun sebaliknya itu akan kembali memunculkan ide-ide yang ingin disampaikan itu dapat tersampaikan, dan potensi yang ingin digali itu juga dapat keluar dari suasana alamiah yang terbangun tadi. Dan yang ketiga adalah potensi dalam hal ini bisa jadi sejatinya coachee itu memiliki berbagai kelebihan dan lain sebagainya, hanya mungkin bingung saja mengungkapkan, ditambah dengan adanya masalah sehingga awalnya dia menganggap kita ini penyelesai masalah seperti itu ya, tapi dalam posisi di sana justru kita hanya mengarahkan saja, mereka dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dan tumbuh tanggung jawab untuk mereka melaksanakan, bahkan sampai kapan dimulai, dengan siapa, dan lain sebagainya. Nah, di sana adalah hal yang menarik yang saya temukan dalam proses yang telah berlangsung. Apakah semua? Semua. Sulitnya apa? Untuk sulitnya, saya merasa menjadi coach itu harus memiliki stok ataupun stok pertanyaan-pertanyaan lah gitu ya, karena kita harus segera responsif gitu ya, harus segera mungkin menanya kembali dan tidak bisa terpaku dengan teks yang kita sediakan, karena pertanyaan kita itu harus langsung selaras dengan apa yang mereka sampaikan. Dan kalau ada jeda sedikit saja mungkin kita tertunda, mereka sudah mulai gelisah nih, kenapa kok begitu. Jadi itu adalah hal yang sulit saya rasa, jadi harus langsung bahasanya ya, otomatis lah gitu ya, otomatis, spontanitas ya. Tetapi spontanitas dan memang responnya sesuai dengan apa yang ditanyakan atau ditentukan. Yang kedua, tentunya kesulitan memilih pertanyaan Bapak. Pertanyaan yang pas atau belum, jangan pertanyaan saya justru mempersulit yang nanya gitu kan ya. Harapannya pertanyaan-pertanyaan kita itu mampu menggali, dari di sanalah perlu latihan, dan itu bisa kita tanamkan ketika memang kita harus memiliki perhatian yang utuh gitu ya, menjadi pendengar yang penuh, lalu ada empati dan lain sebagainya. Itu saya kesulitan yang memang harus dibangun oleh diri saya sendiri untuk menjadi coach yang memang bisa membantu target coaching kita. Hal barunya yang mana punya Pak? Hal barunya yang ya baik ya. Yang belajar sini. Baik. Hal yang baru yang saya dapatkan dalam hal ini, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah bagaimana respect kita kepada mereka itu baik ketika saya menjadi coach bersama dengan teman-teman atau menjadi coach, maka respect itu sangat membantu sekali dan terjalin komunikasi yang efektif. Lalu menjadi pemerhati yang penuh dan pendengar yang antusias. Kalau yang di sana sudah bisa terbaca dari sini Bu. Karena hal yang belum dipahami, Bismillah mulai paham. Jadi kesempatan bertingkah atau bahasa saya seperti itu. Tetapi biar berjalan alami, dan saya merasa alhamdulillah yang saya rencanakan itu sebagian besar sudah. Kedua, apa hal yang sudah berjalan dengan baik? Pertanyaan itu lah perbaikan dulu.
mungkin sudah berjalan dengan baik lah ya. Karena memang akhirnya saya tidak seperti biasanya gitu ya. Saya merasa saya meraih 9 lah, kalau masih dari 8 sampai 10. Iya. Karena bagi saya apa yang Bapak Pendeta tadi bahas itu sudah mewakili apa yang kita bicarakan di Baik, untuk pribadi meningkatkan apa Pak ya? Untuk diperbaiki. Yang perlu ditingkatkan pertama mungkin lebih kepada media yang digunakan. Iya, benar. Kita kan menggunakan media belajar dalam media. Dari ini kita daftar lanjut. Berarti hari evaluasi ini akan melakukan secara berkelanjutan melalui hasil evaluasi yang dilakukan. Nilai 9 ya Pak. Dari kegiatan pembelajaran yang tadi sudah kita supervisi itu ada hambatan yang dihadapi apa tidak ya? Arif apa yang Hambatannya pertama Enggak, tadi ya, betul. suasana yang Mirip-mirip berbeda dan tidak seperti ini biasanya, sehingga ada orang lain lebih mungkin seperti bisa jadi kepala sekolah. Baik Pak Ferry, sesuai dari hasil observasi yang saya lihat tadi, bahwa saya sudah menyampaikan coaching tadi, Pak Ferry sudah sangat baik dalam menyampaikan tujuan coaching kepada coachingnya, jadi ke arah dalam melakukan kegiatan coaching. Lalu untuk alur yang identifikasi memberikan pertanyaan Pak Ferry sebagai coach dan umpan baliknya cukup mendalam sehingga mengalir dengan cukup baik. Jadi pertanyaan dengan Pak Arif jadinya ngalir aja gitu. Lalu untuk alur yang rencana aksi memberikan pertanyaan-pertanyaan, coaching menyampaikan rencana yang sesuai dengan masalah dan umpan baliknya dari coach, dan akhirnya ditemukan solusi dari permasalahan. Jadi Pak Ferry berhasil menyampaikan pertanyaan yang menggali supaya Pak Arif tadi menyampaikan solusi dari permasalahannya. Dan yang terakhir alur ceritanya yaitu tanya tanggung jawab secara mendetail menyampaikan atau flashback terkait tanggung jawab dari polisi untuk mengimplementasikan rencana. Jadi Pak Ferry juga berhasil untuk mencari tahu kapan kita melakukan aksi. Baik, begitu Pak Ferry, apakah ada yang ingin informasi? Silakan. Cukup, alhamdulillah ya, sesuai dengan yang diharapkan. Selesai lagi ya. Saya tadi observasi Pak Aris sebagai coach dan Pak Rio sebagai coach. Kemudian yang pertama dari tujuannya Pak Aris sebagai coach dapat mengembangkan tujuan coaching sebagai coach arah dengan baik sekali, bagus ya. Kemudian di bagian identifikasi dan umpan balik yang mendalam dan juga bisa memberikan arahan kepada coach untuk berkembang. Kemudian di rencana aksi memberikan pertanyaan umpan balik. Pak Arif juga mampu mengungkapkan rencana aksi yang memberikan hal-hal yang konkret yang bisa dilakukan dalam pengembangan mencari solusi dari coaching tadi. Kemudian yang tanggung jawab juga bisa digali secara detail dengan memberikan refleksi. Kemudian tanggung jawab juga sejalan dengan komitmen yang akan dijalankan dalam mana Pak Arif saya sampaikan cukup Solusi atau kerjaan sebenarnya di sini menggali dan ini Pak Iyo, saya menjadi pengamat pada diri. Yang pertama adalah tujuan menyampaikan tujuan coaching. Pak Iyo sebagai pun dapat menyampaikan tujuan itu lebih terarah. Artinya tujuan itu hal ini sehingga mencapai tujuan yang akan kemudian yang identifikasi yaitu adanya umpan balik.
yang baik sehingga kegiatan ini berjalan alami. Jadi tidak ada apa namanya spontan dari terlarang. Untuk yang ketiga rencana aksi Pak Rio mampu menyampaikan rencana aksi ini menjadi baik, kemudian ditemukan solusi agar Ini ada coachnya Pak Sakit. di tempat kami jawab menurut kami sangat baik adanya jawaban yang detail terhadap kegiatan ini, kemudian dapat kita laksanakan menjadi rencana aksi bersama. Mungkin itu Pak Rio. Terima kasih Pak Arief sudah memberikan masukan. Semoga kedepannya bisa Bu Indah divideokan foto-foto toh ya? Oh iya, Bu Indah foto-foto aja. Nah ini juga foto-foto. Kalau Pak En ada videonya kan? Sama Pak. Foto-foto. Bu Yunita? Foto juga ya waktu itu ya. Yang video kan cuma Bu Rani dan Bu Iyun. Oh iya saya yang foto dia. Kalau dari kelompoknya Bu Ana? Buat mana video pasar ini Pak Rio. Tapi punya nggak videonya? Punya. Kita punya video kok banyak. ada di posting Punya sudah. tapi belum berdiferensiasi. Berarti pindah kelompok. Kenapa saya? Apa saya ada? Di sini ada. Iya. Rio. Oh ya sudah. Tapi harus semuanya. Tadi video komplit aja lah. Biar kita nyukupin berapa puluh menit itu. Iyalah Pak Rio. Nengok Pak Rio mengajar. Pak Said aja lah gantian. Oh iya Pak saya. Pak Said belum? Hah? Lain kelompok. Nggak apa-apa kami ngalah. Tapi begini, aturan main kita supervisi yang tadi 3 yang disebutin oleh Pak Peri di awal, pra observasi, percakapan pra observasi tetap kita lakukan. Kemudian observasinya nanti juga pasca observasi kita lakukan. Ya, berarti peranya nanti sekitar 10 menit. Kemudian ada videonya, ada durasi 40 tadi berapa menit. Ya, itu observasinya. Paskanya setelah itu 10 menit. Jam selesai. Siap. Kita pra dulu, sudah pra nanti Observasi. azan zuhur, kita sholat, habis sholat baru kita observasi. Ya? Iya. Ada yang ditanyakan? Ini lebih. Dengan video kan adegan lagi mengobservasi. 2 menit, 3 menit kan? Dari segala beberapa sudut pandang. Observer cek aja tuh kayak Pak Arief sama Pak Peri.
krusial yang harus kita rekrut menjadi satu transformasi dan kita bisa memberikan pendekatan yang pas. Pas akhir hambatan-hambatannya karena suasana pembelajaran yang berbeda, ada orang lain di dalamnya yang Iya, mungkin iya. bikin tingkah laku anak sedikit berbeda. Kemudian tantangannya, Di salting nih. iya, jadi dia salting gitu Pak. Salting atau orang berlebihan malah. Iya, Jadi iya, ada iya. ada dua yang tidak. Kemudian tantangannya tadi terkendala pembelajaran diferensiasi kan dia yang berbeda, Iya, sebagian benar. anak itu lebih paham. Ya kemarin tuh paham lah, cuma tidak semuanya, hanya 80%. Tapi besok supaya bisa bertambah 20%, mungkin bisa juga 100%. Berarti untuk tahapnya itu akan sama tadi kurang otak tadi di masalah waktu dengan pemanfaatan diferensiasi dengan maksimal tadi. Terus apa setelah ini apa tindak